Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi lagi, man qala subhanallah wa bihamdih fil yaumi mi'ata marrah, siapa yang mengata subhanallah wa bihamdih sehari itu 100 kali, huttat khatayahu, digugurkan kesalahan-kesalahannya, nah, dihapuskan juga dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertasbih, mengucapkan subhanallah, subhanallah, sesudah tiap-tiap sembahyang fardu sebanyak 33 kali subhanallah, subhanallah, dan dia memuji Allah 33 dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, wa kabbara, dan bertakbir Allahu akbar 33, dan dia sudahi ke 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, diampuni zunubuhu, dosa-dosanya. Jadi para ulama mengatakan bahwa apabila ada dalam sebuah hadis itu perintah bilangan, maka berarti bilangan itu jangan ditambah, jangan dikurang. Nah, apabila ada perintah bacaan amalan disertai dengan bilangan tertentu, maka itu jangan ditambah, dikurang. Karena itu ada rahasia yang hanya diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 33 mesti 33. Jangan sampai 34, 35. Kadang mesti banyak itu baik. Untuk zikir-zikir yang tertentu ini. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kada berbuat yuhyi wa yumit, kada lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat dzunubuhu, maka diampunilah dosa-dosanya. Yang dimaksudkan dengan dosa-dosa ini adalah tentu dzunubuhus shaghair, dosa-dosa yang kecil, nah, yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosa kita. Jadi ada dosa yang terhapus sendiri dengan tobat, itu dosa-dosa besar. Ada dosa yang terhapus hanya dengan salawat. Ada dosa yang terhapus hanya dengan zikir tertentu. Ada dosa yang terhapus dengan berjalan ke masjid sembahyang berjamaah. Ada dosa yang terhapus dengan memberi makan orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi lagi, man qala subhanallah wa bihamdih fil yaumi mi'ata marrah, siapa yang mengata subhanallah wa bihamdih sehari itu 100 kali, huttat khatayahu, digugurkan kesalahan-kesalahannya, nah, dihapuskan juga dosa-dosanya. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ilallah ta'ala arba'un, paling disukai perkataan kepada Allah ta'ala ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.
Itu 4 kalimat. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta, tidak mengapa engkau dengan apa juga di antara yang 4 itu engkau mulai. Jadi baik subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau la ilaha illallah walhamdulillah wa subhanallah wallahu akbar. Nah, terserah kita mulai dari mana. Tapi umumnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat yang inting di atas lisan, berat timbangan, disukai kepada Tuhan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, itu 2 kalimat itu walaupun intim sedikit, tapi Tuhan suka dan memberatkan timbangan amal seseorang di akhirat nantinya. Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Jadi semuaan ini kayaknya ada sudah di dalam ratib-ratib yang kita baca itu. Baik ratibul haddad, di situ ada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah bihamdi subhanallah azim. Nah, ini ulama-ulama kita bahari dahulu sudah menyusunkan ratib. Bila kita baca ratib itu, maka zikir-zikir yang afdal, zikir-zikir yang disukai itu sudah masuk di dalamnya. Jadi kita kada repot lagi mengumpul seorang. Dengan kita baca ratib pagi dan sore, kita tergolong orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang bermacam-macam, dengan zikir yang banyak. Nasirru fadilati zikri, rahasia kelebihan zikir. In qulta ma balu zikrillah subhanahu ma khiffatihi 'ala lisan wa qillati ta'abi fihi sara afdala wa anfa' min jumlatil ibadat ma kasratil masyaqqati fiha. Jika engkau berkata apa keadaan zikir itu serta intingnya diucap, sedikit susah payahnya, jadilah zikir itu paling afdal, paling bermanfaat dari sekalian ibadat serta banyaknya musyaqqat pada ibadat itu. Orang bersedekah, mana afdalnya lawan orang berzikir? Afdal orang berzikir. Nah, orang berperang fisabilillah, mana banyaknya pahala lawan orang berzikir? Banyak pahala orang berzikir. Jadi apa rahasianya di dalam zikir itu? Yang singkat inting tapi pahalanya lebih besar daripada ibadah-ibadah yang sulit. Na fa'lam, ketahuilah, anna tahqiqa hadza la yaliku illa bi'ilmil mukasyafah, bahwa memastikan ini tidaklah patut kecuali dengan ilmu mukasyafah. Nah, itu ilmu mukasyafah yang mengetahui kenapa zikir yang singkat itu tapi pahalanya melebihi dari ibadah-ibadah yang sulit yang banyak. Wal qadrul ladzi yusmahu bi dzikrihi fi ilmil muamalah, adapun kadar yang dibolehkan menyebutkan rahasia itu pada ilmu muamalah ini, annal mu'assiran nafi'a huwa dzikru 'ala ad-dawam ma'a huduril qalbi, bahwa yang memberikan bekas yang bermanfaat itu zikir yang selalu disertai dengan kehadiran hati. Nah, ini zikir yang bermanfaat itu, zikir yang ganal pahalanya itu adalah zikir yang terus menerus disertai dengan kehadiran hati yang berzikir. Nah, ini maksudnya. Jadi zikir itu melebihi pahala dari ibadah-ibadah lain apabila zikir itu dilakukan dengan terus menerus disertai dengan hati yang hadir. Nah, itulah kadar yang bisa disebutkan di dalam kitab
ini. Kenapa zikir itu melebihi pahalanya dari ibadah-ibadah yang lain. Fa'amma dzikru bil lisan wal qalbu lahin fahuwa qalilul jadwa. Adapun zikir dengan lisan sedangkan hatinya lupa, hatinya lalai, maka itu sedikit manfaatnya. Walaupun ada juga pahala, ada pahala, tapi manfaatnya kada maksimal. Bal hudurul qalbi ma'allahi ta'ala 'ala ad-dawam aw bi aktsaril awqat huwa al-muqaddamu 'ala al-ibadat. Tetapi kehadiran hati bersama Allah atas selama-lamanya atau pada kebanyakan waktu, itulah yang diutamakan atas ibadat-ibadat tadi. Nah, yang diutamakan atas ibadat-ibadat tadi adalah kehadiran hati kita bersama Allah. Kalau orang berperang, ini taruhannya nyawa, tapi nya berperang tuh kada ada ingat lawan Allah. Lebih baik orang yang di rumah yang ingat kepada Allah. Tapi kalau orang itu berperang ditambah lagi ingat kepada Allah, nah itu sudah nomor satu. Orang yang bersedekah tapi hatinya lalai, lupa kepada Allah. Di saat bersedekah itu hatinya tidak ingat kepada Allah. Lebih baik orang kada bersedekah tapi hatinya ingat kepada Allah. Tapi kalau orang bersedekah itu ditambah lagi ingat kepada Allah, nah itu lebih baik lagi. Jadi perbandingannya antara ibadah yang ingat dengan Allah dengan kada ibadah yang ingat kepada Allah. Nah, orang makan misalnya, kan makan ini kada ibadah nih. Makan, tapi nya makan tuh ingat lawan Allah. Hatinya hadir, makan itu bersama Allah. Nah, lebih baik orang makan yang ingat dengan Allah ini daripada orang yang sembahyang tapi hatinya kada ingat dengan Allah. Lebih baik orang makan. Orang makan, minum, tapi hatinya selalu ingat kepada Allah. Lebih ganal itu pahalanya dari orang sembahyang tapi hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal bihi tasharrafa sa'irul ibadat, bahkan dengan zikir itulah, dengan kehadiran hati itulah menjadi mulia sekalian ibadat-ibadat itu. Ibadat itu menjadi mulia apabila disertai dengan kehadiran hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang baca Quran, baca benar aja, hatinya kemana-mana kah? Hatinya kada diingat, hatinya kada ingat bahwa ini kalam Allah, bahwa ini adalah dia bisa baca Quran, ini taufik hidayah dari Allah. Jadi baca Quran tapi hatinya lalai. Lebih baik orang yang sambil menyapui rumah tapi selalu hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dipandang itu adalah segala ibadah yang dipandang itu adalah hadirnya hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ghayatu samaratil ibadatil amaliyah, itu kehadiran hati bersama Allah merupakan buah ibadah amaliyah. Jadi yang dituju dari ibadah amaliyah ini puasanya, zakatnya, sembahyangnya, ibadah amaliyah, haji, umrahnya, yang dituju itu adalah kehadiran hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sebabnya zikir tadi lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang lain. Walaupun ibadah lain itu lebih sulit, lebih payah pekerjaannya. Wali zikri awalun wa akhirun, bagi zikir itu ada awal ada akhir. Fa awaluhu, awalnya zikir yujibul unsa wal hub, awalnya zikir itu menuntut akan kejinakan hati dan kecintaan hati kepada Allah. Wa akhiruhu, akhirnya
yujibul unsa wal hub, akhir zikir pun adalah menuntut akan kejinakan hati dan kecintaan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasduru anhu, dan timbullah itu kejinakan dan kecintaan tadi daripada zikir. Wal matlub, yang dituntut, zalikal unsu wal hub, adalah kejinakan hati dan kecintaan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dituntut dari segala ibadah. Yang dituntut adalah zikir, kehadiran hati bersama Allah. Nah, kehadiran hati bersama Allah itu akan membuahkan kejinakan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah rahasianya kenapa zikir itu lebih unggul dari ibadah-ibadah badaniyah, dari ibadah-ibadah amaliyah lainnya. Nah, kemudian fadilatud du'a, fadilat doa. Doa ini bagian dari zikir juga. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Apabila bertanya kepada engkau wahai Rasulullah, hamba-hambaku tentang aku, katakan kepada mereka bahwa aku adalah dekat dengan mereka. Tuhan sangat dekat dengan kita. Dan katakan bahwa aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Maka hendaklah mereka itu terlebih dahulu mengabulkan apa-apa yang kuminta. Jadi Allah mengabulkan doa kita bila kita sebelumnya mengabulkan apa yang diminta oleh Allah. Nah, kabulkan dulu apa yang diminta oleh Tuhan. Jar Tuhan tobat, jar Tuhan sembahyang, jar Tuhan ini, itu laksanakan semuaan. Nah, hanya kita minta lawan Tuhan, niscaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada ujungnya. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Bila berdoa kepadaku, maka hendaklah terlebih dahulu dia mengabulkan permintaanku, ujar Tuhan. Nah, kabulkan dulu permintaan Tuhan. Nah, makanya kalau kita masih banyak dosa, masih banyak kesalahan, nah kita berdoa kepada Allah, nah doa kita kadang akan dikabulkan Allah, walaupun kada sunyi dari pahala, tetap dapat pahala juga. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah berfirman lagi, berdoalah kalian wahai manusia kepada Tuhan kalian tadarru'an, dalam keadaan hina. Nah, jadi waktu kita berdoa itu hendaknya kita merasakan bahwa kita ini kada mampu. Nah, kita merasakan kekurangan diri kita untuk mengatasi masalah ini. Nah, jadi kita waktu berdoa itu mesti merasakan itu. Jangan sampai kita berdoa tapi kita kadang merasakan kita berhajat kepada Allah. Nah, itu sudah ditolak oleh Allah. Jadi berdoalah kepada Tuhan tadarruan tazallulan, artinya menghinakan diri. Kenapa aku minta kepada Tuhan agar diampuni dosa? Karena hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Kenapa aku minta lawan Tuhan murah rezeki? Karena hanya Tuhan yang bisa meluaskan rezekiku. Kenapa aku minta kepada Tuhan keamanan? Karena hanya Tuhan yang bisa mengamankan aku. Nah, itu tazallulan ngarannya. Jadi kita berdoa itu kita mesti merasakan tentang keterbatasan kita.